Haleluya. Shalom saudara. Shalom Bapak Ibu saudara. Saudara percaya Dia Bapa yang kita sembah. Dia adalah gembala yang baik. Amin saudaraku. Saudara di kanan kiri ada suami, anak-anak saudara. Berikan ucapan, berikan senyuman yang terbaik. Dia gembala yang baik bagi kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini. Amin Tuhan Yesus Juru Selamat. Sama-sama katakan, kami ini milik-Mu. Haleluya. Tuhan Kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milik. Sebab kami adalah umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami kesayangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milik. Mari umat-umat kepunyaan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan Kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini. Mari dengan iman percaya, Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kami milik-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Kami ini milik. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Engkau menuntun kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Haleluya. Mari gereja Tuhan, dengan iman percaya sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini. Panggil namanya, Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini. Mari sekali lagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini. Mari bersama-sama katakan, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Mari umat-umat kepunyaan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Amin. Karena Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya.
Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, akan ku tak yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia tak gentar, takutkan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, takutkan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Karena Engkaulah kepastian bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah jawaban bagi hidup kami. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, takutkan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, takutkan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, pun jadi berarti sebab Dia hidup, pun jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Engkau melayakkan kami. Kami tahu Engkau menyayangi kami Tuhan. Kasih-Mu besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, kami bersyukur Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari gereja Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau yang termulia Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Mari umat Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari bersama-sama umat Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, sebab Kau yang layak Tuhan.
Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Bapa atas pengorbananmu bagi kami Yesus. Engkau menggantikan diri kami di kayu salib ya Bapa. Engkau mencurahkan darahmu bagi hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas semalam yang indah menyertai kami. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memberkati hamba-Mu, berkati bibir hamba-Mu. Berikan kami telinga seorang murid yang haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan saudara. Haleluya. Terus semangat. Terus berjuang. Sama Yesus. Pasti bisa. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Silakan duduk. Selamat tahun baru Bapak Ibu yang saya kasihi. Tuhan membuat segala sesuatu pasti baru ya. Yang lama sudah berlalu dengan optimis, iman, percaya, hikmat dari Tuhan. Kita masuk di tahun yang baru, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baru buat kita semua. Ini ibadah yang perdana, ibadah sulung saya pakai istilah. Ibadah yang pertama kali di tahun 2021. Jadi kita mengawali ya dengan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menolong, menopang, dan Tuhan pasti memelihara kita. Ada banyak perjalanan yang harus kita tempuh dan di dalam perjalanan itu banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita punya kesadaran Allah menyertai kita, kita pun pasti sampai pada tujuan. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Allah tentang hal ini. Bagaimana kita membangun kesadaran Allah menyertai kita. Ya, Bapak Ibu yang mengikuti secara online pun, mari kita sama-sama membuka di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Membangun kesadaran Allah menyertai kita. Kita landasi dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat kita membaca. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, satu kata yang Tuhan sampaikan dari kebenaran Allah ini yaitu janganlah takut. Tuhan tahu setiap pribadi, setiap manusia semua pasti mengalami hal ini, yaitu rasa takut. Dengan berbagai macam alasan yang membuat orang bisa menjadi takut. Tapi hari ini, di awal kita beribadah di tahun 2021, di tahun yang baru. Tuhan berfirman kepada setiap kita, menyampaikan pesannya, janganlah takut. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, sebab aku menyertai engkau. Tuhan mau kita kembali sadar saudara bahwa dalam hidup kita itu ada Allah yang menyertai kita. Memang enggak mudah saudaraku ketika sesuatu sedang terjadi kita mengingat, kita sadar bahwa kita punya Allah yang menyertai kita. Nah, sebab aku menyertai engkau baru saudaraku dilanjutkan dengan hal-hal yang lain. Karena aku menyertai engkau, jangan bimbang. Karena aku ini Allahmu. Karena aku menyertai engkau, Dia yang meneguhkan kita. Ketika kita mulai goncang, goyah, khawatir, Tuhan akan meneguhkan kita. Bahkan, Dia selalu menolong kita. Dia sanggup menolong kita, Dia selalu bersedia menolong kita. Dan Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah membawa kemenangan. Amin saudara. Saudaraku, supaya terjadi kemenangan, pasti ada hal yang kita hadapi. Nah, di dalam apa yang kita hadapi, saudara, Tuhan mau kita ini membangun kesadaran, memiliki kembali sadar, dibangunkan kesadaran kita bahwa dalam hidup saudara dan saya, ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Nah saudara,
Kalau kita kembali kepada peristiwa kelahiran Yesus, itu sesungguhnya menandakan bahwa Allah menyertai kita. Di setelah Natal yang kita rayakan, saudaraku, kita diingatkan kembali bahwa kelahiran Yesus itu menandakan bahwa Allah menyertai kita. Kalau waktu Yesus lahir dan bersama dengan murid-murid, Yesus menyertai mereka, berjalan bersama mereka secara wujud pribadi Yesus. Tetapi saat ini bagi saudara dan saya, Immanuel itu digenapi. Semua misi dari Allah sudah diselesaikan oleh Yesus. Sehingga saudara dan saya hidup bersama dengan Immanuel. Dia datang ke dunia lahir dengan satu tujuan, untuk menebus dosa manusia. Dia mati, hari ketiga dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Dan hari yang ke-50, seperti yang Tuhan janjikan, Roh Kudus dicurahkan. Di dalam Kisah 1 ayat 8, mari kita baca sama-sama. Kisah 1 ayat 8, Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, Immanuel itu nyata dalam kehidupan gereja Tuhan umat Allah. Yesus sudah menyelesaikan misinya. Roh Kudus dicurahkan. Jadi di dalam hidup saudara dan saya ada kuasa yang menyertai kita. Inilah Immanuel. Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hati kita. Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Itulah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Bukan ada kita tidak lihat. Tapi kuasa itu ada di dalam kita. Nah saudara, kita akan lihat 3 hal hari ini. Pentingnya membangun kesadaran bahwa ada Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, di masa-masa seperti sekarang ini, apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang? Setiap orang, bukan hanya yang ada di kota Jombang, di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Apa sih dibutuhkan seseorang? Adalah tempat perlindungan. Yang dibutuhkan seseorang adalah kuasa yang besar, yang sanggup menyertai, yang sanggup melindungi, yang sanggup menolong, yang sanggup memelihara. Dan tidak ada lain. Kuasa itu hanya ada di dalam Yesus. Setiap orang membutuhkan Allah yang menyertai. Karena hanya dialah Allah yang maha kuasa. Dialah yang sanggup. Dialah yang saudaraku memiliki kemampuan. Dan bukan hanya itu, tetapi bagi kita orang percaya, hanya dialah yang betul-betul bersedia menolong saudara dan saya. Dia bersedia, bukan hanya sanggup, tapi dia bersedia. Itu sudah dibuktikan dengan apa? Kelahirannya ke dunia. Kedatangannya ke dunia. Dia harus merelakan segalanya. Dia mengorbankan segalanya. Dia bukan hanya sanggup, tapi karena kasihnya atas saudara dan saya, dia bersedia menolong saudara dan saya. Dan berapa banyak engkau yang sudah merasakan kuasa Immanuel itu ada di dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, saudara, bicara tentang Allah yang menyertai kita, saudara, ini juga bicara tentang kasih karunia Allah yang menyertai kita. Karena kasih, oleh iman kita percaya, kita telah menerima kasih karunia itu. Kita diselamatkan, sudah ditebus, dan bukan hanya itu saja. Dia akan disebut Immanuel. Seluruh atribut Allah, sifat Allah, karakter Allah, itu yang menyertai saudara dan saya. Itu saudara kasih karunia. Karena kasih karunia. Nah, karena itu saudaraku, saya mau ajak saudara semua masuk di tahun yang baru. Yuk kita membangun kesadaran. Pentingnya membangun kesadaran bahwa Allah menyertai kita. Dia Immanuel yang menyertai kita. Yang pertama, betapa pentingnya membangun kesadaran bahwa Allah menyertai kita, yaitu yang pertama adalah karena penyertaan Tuhan, itu yang membuat kita berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan.
Kesadaran membangun ya penyertaan Tuhan atas hidup kita. Betapa pentingnya membangun kesadaran bahwa Allah menyertai kita. Karena dengan penyertaan Tuhan itu membuat kita berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan. Kita coba lihat dasarnya di mana. Kejadian 39, kita baca Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saya kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa penyertaan Tuhan itu membuat seseorang berhasil dalam segala yang dikerjakan. Kuncinya di mana? Penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari 3 ayat ini bicara ketika Yusuf ada di rumah Potifar. Bagaimana cara Yusuf bisa ada di rumah Potifar? Gak enak loh saudara caranya. Kalau tiba-tiba Potifar itu datang ke rumah Yakub, anakmu ini loh, ya yang paling cakep ini, yang paling manis ini, ikut aku kerja ya. Tidak saudara. Tapi dengan cara Yusuf harus mengalami yang namanya dibenci, dimasukkan sumur kering, dan akhirnya dia dijual sebagai budak. Jadi ketika dia ada di rumah Potifar, status Yusuf apa saudaraku? Budak. Dia budak. Ini kan kondisi yang gak enak. Sebuah kedudukan yang tidak menguntungkan. Kedudukan yang tidak baik. Sebuah kondisi yang tidak enak. Saudara, di dalam setiap kondisi apapun, kedudukan apapun, kalau Tuhan beserta, semua yang dikerjakan itu pasti berhasil. Itulah Yusuf. Dan 3 ayat ini menjelaskan saudaraku, sekalipun Yusuf menjadi seorang budak, tetapi karena Allah menyertainya, maka Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dikatakan di ayat 2 tadi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bapak Ibu, saya ajak saudaraku masuk di tahun yang baru. Miliki keyakinan. Yuk bangun kesadaran penuh bahwa Tuhan menyertai saudara. Mungkin keadaan sedang tidak baik. Engkau yang bekerja mungkin kedudukanmu mungkin bagi engkau, aduh Tuhan. Ayo percayalah, miliki keyakinan bahwa Tuhan menyertai saudara. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin saudara. Hari-hari ini memang banyak orang melihat, aduh keadaannya seperti ini. Tapi percayalah, ayo bangun kesadaran. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Karena engkau percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan buat saudara dan saya. Bahkan bukan hanya itu, setelah dilihat tuannya, ya di ayat yang ketiga, saya di catatan saya, setelah dilihat tuannya, bahwa apa saudaraku? Yusuf disertai Tuhan. Saudara, saya yakin masuk tahun 2021, karena Tuhan menyertai jemaat GBD Hope, orang akan melihat Tuhan yang luar biasa yang menyertai engkau. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai dan dilihat tuannya, orang melihat ada Allah yang menyertai, yang membuat apapun yang Yusuf kerjakan berhasil. Dan bukan hanya itu, kalau orang melihat kita disertai Tuhan. Saudara, kemudian di ayat yang keempat,
maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Yusuf dipercaya. 2021, setiap kita, setiap orang yang ada pagi hari ini, engkau yang sedang mendengar pesan Tuhan di ibadah perdana, saudara, engkau akan menjadi orang yang dipercaya. Semakin dipercaya, semakin diberkati Tuhan. Dalam segala bidang usaha pekerjaan. Karena Tuhan menyertai saudara, maka engkau akan semakin dipercaya. Akan dilipat gandakan apa yang engkau kerjakan. Seperti Yusuf, seluruh rumah Potifar diserahkan. Dan dia diperkenan untuk melayani dia. Yusuf diberi kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia sudah mendapatkan kepercayaan, Yusuf harus menghadapi yang namanya fitnah. Ketika seseorang berhasil, sukses, seringkali diizinkan ada badai, saudara. Ada istilah semakin tinggi, badainya semakin gede katanya, saudara. Yusuf harus difitnah. Dia menghadapi fitnah dan dia masuk di dalam penjara. Sekarang kita lihat di ayat 21 sampai 23, tetap di pasal yang sama. Ya, di satu pasal ada peristiwa besar yang Yusuf alami. Tetapi penyertaan Tuhan membuat Yusuf berhasil dimanapun dia berada. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan, apa saudaraku? Menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan, katakan sama-sama, berhasil. Banyak kau yang percaya, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Berhasilnya bukan karena saya, karena Tuhan menyertai. Makanya pentingnya, perlunya saudara, saya ajak engkau masuk 2021. Kita membangun kesadaran bahwa Allah menyertai kita. Saudara sekarang posisi di mana? Dia ada di dalam penjara. Sebagai seorang narapidana karena dituduh, difitnah. Mau memperkosa istri Potifar, padahal dia tidak lakukan itu. Kita lihat saudaraku. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Loh ini saudaraku. Tadi yang di rumah Potifar Tuhan menyertai, tapi akhirnya dia harus hadapi difitnah, masuk dalam penjara. Dan sekarang ada di dalam penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, orang yang hidupnya disertai Tuhan, Tuhan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Yusuf tidak kecewa. Karena Yusuf memiliki kesadaran Allah menyertai dia. Sehingga dia merasakan kasih setia Tuhan itu limpah. Hanya orang kalau sedang diberkati, hidupnya tenang. Oh, kasih setiamu yang kurasakan. Tapi bagaimana ketika sedang menghadapi penderitaan? Sedang menghadapi kondisi yang mungkin tidak diinginkan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apakah kita tetap merasakan kasih setia Tuhan? Hari ini di ibadah perdana, engkau yang di tempat ini, engkau yang di rumah. Kita mau tetap katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi daripada langit biru. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Kasih setiamu tidak pernah berhenti. Sekalipun aku dapat kekuasaan atas rumah Tuhanku saat ini, aku harus dipenjara. Tetapi karena Allah menyertai, dia merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan firman Allah? Itu membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Karena Tuhan menyertai. Lihat, Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Saya berdoa, saya imani setiap jemaat Tuhan, apapun bidang usaha yang kau kerjakan. Kalau engkau sedang dalam bidang dagang,
saudara akan menjadi customer yang disayangi oleh supplier saudara. Akan diutamakan, diperhatikan. Saudara juga akan menjadi pemilik usaha dagang toko yang disayangi oleh pelanggan saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau yang bekerja sebagai karyawan, kalau Tuhan menyertai saudara, engkau akan menjadi kesayangan para pemimpinmu. Dimanapun kau berada, yang pegawai negeri, yang bekerja sebagai karyawan swasta, engkau yang kuliah, yang sekolah, engkau akan menjadi mahasiswa, murid-murid yang disayangi oleh dosenmu. Kalau Tuhan menyertai engkau, bagi Tuhan tidak ada perkara yang besar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah saudara. Sehingga karena dia menjadi kesayangan, firman Allah katakan, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu pada Yusuf. Jadi kepala penjara ini sudah tinggal lihat aja. Semua urusan apapun diserahkan semua kepada Yusuf. Yusuf sebagai apa saudaraku? Sama dia orang tawanan, dia tahanan. Tapi karena Tuhan menyertai, dia dipercaya. Sekalipun ada di lingkup penjara, tapi dia hidupnya dilepaskan, dibebaskan dari belenggu. Dan dia dipercaya untuk mengatur semua tahanan. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, di dalam penjara itu Yusuf yang mengurusnya. Oh saudara, sepertinya kedudukan kepala penjara ini sekarang itu ada di tangan Yusuf. Sekalipun mungkin statusnya memang masih tahanan. Tapi pada kenyataannya Yusuf bukan seperti orang tahanan. Karena dia tidak dibelenggu. Dia tidak dalam sel. Dia dipercaya. Saudara mungkin rasanya ada di dalam seperti belenggu persoal masalah. Tapi biarlah karena Tuhan menyertai, kita merasa Tuhan selalu menyertai dan di dalam Tuhan kita ada kebebasan. Ya. Kita mengalami kelegaan dalam segala keadaan. Tidak terbelenggu, tetap sukacita. Tetap bisa mengucap syukur. Tetap bisa memuji Tuhan. Dan segala sesuatu itu rahasianya ada di mana? Tuhan menyertai dia. Bahkan di dalam penjara itu pun, firman Allah katakan di ayat 23, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya, katakan sama-sama, dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Bila 2021, kalau kita membangun kesadaran, Tuhan menyertai kita. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Yang kedua saudara. Yang kedua adalah pentingnya kita membangun kesadaran Allah menyertai. Karena penyertaan Tuhan membuat kita memiliki keberanian melewati setiap jalan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, katakan sama-sama, itulah yang menghibur aku. Saudara, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman bicara apa? Penderitaan. Bahkan di dalam terjemahan yang lain mengatakan itu berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Artinya bayang-bayang maut, keadaan yang sangat kritis. Mendekati kepada hal yang berbicara tentang kematian. Tapi di dalam perjalanan ini saudaraku, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Alasannya apa? Daud punya keyakinan. Daud memiliki kesadaran bahwa dia punya Allah Immanuel yang menyertai dia. Lembah kekelaman sekalipun. Dan itu bisa kita lihat ketika Daud sejak masa muda. Bagaimana dia dipercaya untuk mengembalakan 2-3 ekor domba. Ada beruang, ada singa yang selalu mengancam apa yang harus dipertanggungjawabkan. Itu bahaya.
Coba kita lihat sekarang di 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, lembah kekelaman, bayang-bayang maut, bahaya. Kalau kita menyadari Tuhan beserta kita, membuat kita memiliki keberanian melewati setiap jalan. Ketika tantangan itu, masalah itu kita hadapi, tidak membuat kita goyah dan takut. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti meraih kemenangan. Amin saudara, itu yang ada dalam kehidupan Daud. Dan sekarang kita lihat ayat yang ke-45, ketika dia betul-betul berhadapan dengan Goliat. Ayat 45 saya bacakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Goliat datang dengan persenjataan lengkap, artinya tantangan ini luar biasa. Kenapa dibuktikan Saul dan tentara yang lain bersembunyi ketakutan. Tetapi ketika Daud, Tuhan izinkan di medan pertempuran, Daud punya keyakinan bahwa Allah yang menyertai dia, Allah yang menyertai bangsa Israel, lebih besar dari Goliat yang sedang menghadang. Saudara, mungkin banyak prediksi, bahkan itu sudah menjadi apa yang kita pikirkan. Apa yang akan terjadi 2021? Tetaplah yakin dan percaya, Allah yang menyertai saudara lebih besar dari apapun yang akan terjadi. Sehingga jangan sampai kita berhenti. Kita harus berjalan terus saudara. Kan kehidupan ini gak bisa berhenti, harus berjalan. Tapi dengan membangun kesadaran Allah menyertai, membuat kita berani, memiliki keberanian untuk tetap berjalan melewati setiap jalan. Ada pujian itu apa? Setiap musim hidupku, ya Tuhan menyertai kita. Saya sampai lupa liriknya. Ya, musim bisa berganti saudara, tapi Tuhan tidak pernah berubah atas kita. Tuhan tidak pernah berganti atas kita. Tuhan pasti menyertai kita. Yang ketiga sudah kita lihat sekarang. Yang ketiga, pentingnya membangun hidup Allah menyertai kita, membangun kesadaran Allah menyertai kita. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan itu akan membuat kita memiliki roh takut akan Tuhan dan keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu membuat kita memiliki roh takut akan Tuhan dan keberanian melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pentingnya kesadaran ini. Ada, mungkin kita lihat ini orang biasa. Ya, mungkin kita lihat juga ini hanya rakyat biasa, orang biasa. Tapi dia kok punya keberanian dia yang luar biasa. Oh, ternyata saudaraku, di balik itu semua karena ada orang yang kuat yang menyertainya. Orang yang memiliki kekayaan yang besar. Orang yang memiliki pengaruh yang kuat. Sehingga membuat seorang berani. Kalau dilihat kok berani orang ini padahal orang biasa. Tapi kenapa dia berani? Karena ada orang kuat yang menyertai. Ada ilustrasi ketika satu saat ada akrobat. Ya, di tengah-tengah keramaian. Ada seorang bapak berjalan di seutas tali tanpa pengaman apapun. Dia berjalan dengan enak. Dia bolak-balik berapa kali. Suatu saat dia menantang karena dia sudah dapatkan aplaus. Oh, biasa. Tiba-tiba dia menantang, siapa yang berani? Saya gendong, berjalan dengan saya di atas tuas tali. Ya, habis dapat aplaus karena waduh luar biasa Pak ini.
Tapi ketika Bapak itu katakan, siapa yang mau ikut saya gendong untuk berjalan di atas seutas tali. Gak ada yang berani, langsung senyap, diam semua. Tiba-tiba ada seorang anak, saya katanya. Ayo datang, naiklah dia ke atas. Kemudian dia digendong oleh Bapak ini. Dan berjalan beberapa kali. Wah, dapatkan aplaus. Orang-orang berkata, anak ini kok berani ya, dia masih kecil kok berani ya. Ternyata saudara, setelah ditanya, kenapa kamu kok berani? Itu bapakku. Ternyata ini anak dari bapak tadi. Makanya dia berani karena dia apa? Percaya bapaknya mampu. Percaya bapaknya sanggup. Berjalan dalam keadaan apapun, kita percaya Allah menyertai kita. Tetap berani untuk berjalan di setiap jalan, di setiap musim. Tetap berani. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, tetap memiliki gairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita punya keyakinan, Dia Allah sanggup, Dia Allah yang bersedia, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Itu pernah dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, sekalipun Tuhan, kalau Allah yang kami sembah, Dia menolong melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi jika tidak, oh ini luar biasa saudara. Mereka bukan hanya memiliki roh takut akan Tuhan, tetapi mereka punya keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun tidak ditolong, mereka tetap percaya Allah itu baik adanya. Mereka tetap punya keyakinan Allah tidak berubah kasih setianya. Yang menarik buat saya, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego di kisah akhir itu, firman Allah katakan mereka bukan dilepaskan dari dapur api, tetapi mereka dilepaskan dari dalam dapur api. Jadi mereka masuk di dalam ujian itu. Masuk di dalam dapur api itu. Di dalam keadaan apapun saudara, Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Kalaupun kita harus masuk di 2021, apa yang sedang kita alami? Saudara, coba renungkan. 2020 ini adalah tahun yang luar biasa. Dan kita katakan Ebenezer, kalau aku ada hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, dari ketiga hal ini, kita akan alami. Bagaimana kita bisa membangun, saudaraku, kesadaran bahwa Allah menyertai kita. Bagaimana caranya membangun itu? Gak ada lain, hidup berjalan dalam kehendak Allah. Apapun yang terjadi, apa yang kita hadapi, kalau kita hidup berjalan dalam kehendak Allah, saya yakin dan percaya, Dia bukan hanya Allah yang sanggup, tapi Dia juga Allah yang bersedia, dan Dia Allah yang mau senantiasa menopang kehidupan kita. Masuki 2021 dengan iman percaya, terus bangun kesadaran. Ada Allah yang menyertai saudara saya. Seperti Yesus ketika bergumul di Taman Getsemani, Dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Ada haleluya saudara. Kalau Tuhan turut bekerja, maka segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Kita dudukkan kepala. Mari saudara siapkan diri saudara untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Immanuel, yang Allah yang menyertai kita. Oh, haleluya. Ku nyatakan kau
kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ya, mari kita pakai berdiri saudara, datang dan percaya. Bapakku datang untuk berjumpa, ku nyatakan Kau yang bertata dalam tempat, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, haleluya. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan kembali, Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Haleluya. kasih Tuhan. Angkat roti dan cawan yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Dan kita membaca, saudara mendengarkan firman Allah, dan kita amenkan bersama-sama. Haleluya Yesus.
Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Dengarkan firman Allah dan aminkan, dan kita bersama-sama makan dan minum. Bapak Ibu yang di rumah mengikuti panduan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasihi, bukankah roti yang atasnya telah ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama makan. Angkat cawan. Darah yang dicurahkan yang telah menyucikan setiap dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasihi, bukankah cawan yang atasnya telah ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama minum. Terima kasih. Haleluya. Mengucap syukur. Immanuel, Immanuel. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya, melangkah tidak bimbang, karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kau bangunkan kembali iman kami. Amin. Kau bangkitkan kembali kami. Amin. Kami memiliki kesadaran bahwa kami punya Allah Immanuel. Amin. Allah yang menyertai kami. Amin. Dimanapun kami berada dan dalam keadaan pun apapun kami berada, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Amin. Membuat segala hal yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Amin. Segala yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur 1 tahun sudah kami lewati. Hari ini kami masuk di tahun yang baru. Terima kasih. Ibadah perdana ini Tuhan, kami boleh kembali diteguhkan, dikuatkan iman percaya kami. Amin. Bahwa kami punya Allah Immanuel yang menyertai kami. Amin. Engkau memberikan kekuatan, pengharapan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Haleluya. Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih buat hari ini, ibadah ini Tuhan. Kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani. Berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti setiap ibadah yang dikerjakan. Berkat Tuhan di tahun yang baru. Amin. Penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Amin. Kemenangan selalu menyertai mereka. Amin. Bahkan ada mujizat setiap hari. Amin.
Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Setiap waktu ada Tuhan yang selalu memberikan kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua bidang usaha, apapun yang umatmu kerjakan, Hamba minta Tuhan dalam nama Yesus, Haleluya. Engkau menyertai dan memberkati mereka. Amin. Yang bekerja sebagai karyawan pun Tuhan menyertai memberkati mereka. Amin. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah pun Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Amin. Yakin percaya Tuhan, Tuhan menyertai membuat semua yang dikerjakan Haleluya. berhasil. Haleluya. Mereka semakin dipercaya dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan terus memperluas apa yang menjadi pekerjaan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Bangsa ini pun kami mohonkan berkat Tuhan. Haleluya. Dari presiden sampai jajaran yang terendah. Kota kami yang kami cintai pun Tuhan memberkati. Amin. Kami mohon Tuhan segera lalukan pandemi COVID-19 ini. Ada kelepasan, ada kebebasan. Kehidupan yang selalu mengalami kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tetap yakin Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh pemerintah yang ada, Tuhan selalu menyertai dan mendatangkan kebaikan buat bangsa Indonesia ini. Sebentar kami berpisah dan pulang, sertai perjalanan kami. Tiba di tempat dengan selamat. Amin. Dan kembalikan pada jam-jam ibadah yang akan datang. Dan apapun yang sudah diperbuat oleh umatmu, mereka sudah mengambil ayat emas, dan mereka juga akan mengulurkan tangan, mengembalikan milik Tuhan, berikan korban persembahan, apapun, juga persembahan sulung. Tuhan juga memberkati setiap mereka. Amin. Tuhan yang membalas melipat kali ganda. Sebelum mereka pulang meminta Tuhan, limpahkan curahkan berkat atas mereka. Angkat kedua tanganmu saudara dengan iman. Seperti imanmu, itu yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan menyertai setiap langkah hidupmu. Mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Berkat dan anugerah Tuhan melimpah atas hidupmu. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala, engkau bukan ekor. Kasih Tuhan pulanglah. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan